Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjelaskan tentang kepribadian mulia daripada teladan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa laqad kana yad'u ashabahu bikunahum ikraman lahum wastimalatan liqulubihim wa yukanni man lam takun lahu kunyatun fakana yud'a bima kunnahu bihi. Walaqad kana yad'u ashabahu bikunahum, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memanggil akan sahabat-sahabatnya dengan menggunakan kunyah atau julukan atau panggilan yang memuliakan. Seseorang tidak dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan namanya, akan tetapi Rasulullah terkadang memanggil para sahabat-sahabatnya itu dengan menggunakan kunyah atau julukan. Ikraman lahum, untuk memuliakan mereka, karena setiap orang yang telah diberikan kunyah atau diberikan julukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tujuannya adalah untuk memuliakan mereka dan mereka merasa telah dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastimalatan liqulubihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah atau julukan ini untuk mengikat hati daripada para sahabatnya, sehingga orang yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julukan merasa dirinya dimuliakan oleh Rasulullah dan merasa dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perasaan itu, maka hati mereka akan lebih dekat lagi kepada Nabi dan akan terpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan senang hati dalam membantu Rasulullah di dalam berjuang menegakkan agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukanni man lam takun lahu kunyatun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kunyah kepada orang yang belum memiliki kunyah. Fakana yud'a bima kunnahu bi, maka para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain akan memanggil sahabat Nabi yang telah diberikan kunyah oleh Nabi itu dengan sebutan yang disebutkan oleh Nabi, atau dengan kunyah yang bersumber dari Nabi SAW. Wa kana yukanni aidan an-nisaa allati lahunnal auladu wallati lam yalidna. Dan juga Nabi SAW memberikan kunyah juga, memberikan julukan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang perempuan, di mana sahabat-sahabat perempuannya itu memiliki anak. Maka seorang perempuan yang memiliki anak akan diberikan kunyah, akan diberikan julukan oleh Nabi SAW. Juga bagi perempuan yang tidak dikaruniai anak, baginda Nabi SAW memberikan julukan atas diri mereka itu. Wa yabtadi'u lahunnal kuna, dan Nabi SAW memulai akan menggunakan kunyah itu pada orang yang telah diberi kunyah. Jadi Nabi SAW memanggil sahabatnya, baik laki-laki atau juga perempuan. Apakah perempuan itu memiliki anak, juga tidak memiliki anak, maka Nabi akan memulai memberikan kunyah, dan orang-orang yang telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memberikan kunyah atau julukan kepada seseorang, maka sahabat yang lain akan ikut pada Rasulullah ketika memanggil sahabat itu. Sehingga semua orang adalah orang yang mencintai Rasul, semua orang adalah orang yang taat pada Rasulullah. Ketika Rasulullah ini memberi kunyah kepada seseorang, maka semua akan ikut menggunakan kunyah itu terhadap panggilannya kepada sahabat-sahabatnya itu. Maka orang yang telah diberi kunyah oleh Nabi SAW merasa dirinya gembira karena semua orang telah memuliakan dirinya, sebab kunyah itu adalah pemberian daripada baginda Nabi SAW. Maka orang yang telah diberikan kunyah itu merasa dirinya adalah orang yang paling bahagia,
karena telah dimuliakan oleh Rasulullah, dan karena telah dimuliakan oleh Rasulullah maka semua orang memuliakannya. Maka terpautlah hati orang-orang pada saat itu, terpautlah hati para sahabat Nabi baik laki-laki atau perempuan kepada Rasulullah, sehingga seberat apapun perjuangan daripada baginda Nabi SAW yang terkadang menuntut pengorbanan baik waktu, harta, bahkan jiwa, mereka semuanya tidak segan-segan memberikan itu semuanya untuk Rasulullah, membela Rasulullah, membantu Rasulullah dalam berjuang meskipun nyawa adalah taruhannya. Wa yukannis sibyana fayastalinu bihi qulubahum. Tidak hanya itu, Nabi SAW juga memberikan kunyah kepada anak-anak, sehingga dengan kunyah yang diberikan Nabi itu, hati-hati orang-orang yang masih muda, hati-hati daripada anak-anak pada saat itu, semuanya terpaut kepada baginda Nabi SAW, sehingga kita mendengar dan membaca di dalam kitab-kitab tarikh, tiada bedanya perjuangan dan pengorbanan daripada sahabat-sahabat Rasulullah pada kalangan mereka yang sudah dewasa, dari kalangan mereka yang perempuan, juga dari kalangan mereka sahabat Nabi itu yang anak-anak, para pemuda, semuanya memiliki perjuangan yang begitu tangguh dan memberikan seluruh kehidupannya itu untuk mendukung perjuangan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah berkah daripada kecerdasan daripada seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menautkan hati orang-orang yang ada di sekelilingnya agar membantu perjuangannya. Salah satunya dengan memuliakan orang, dengan menyebutkan kunyah atau menyebutkan julukannya. Sehingga kita di dalam masyarakat adat, terutama di Indonesia dan di seluruh dunia barangkali, sudah menjadi kebiasaan seseorang itu menyematkan gelar pada diri orang lain. Dan ini semuanya bukan sesuatu yang tanpa dasar. Telah ada juga pada diri baginda Nabi memberikan kunyah atau julukan kepada orang untuk memuliakan. Maka di tengah-tengah masyarakat, orang itu sudah terbiasa dan sudah lumrah memberikan julukan-julukan yang baik kepada orang yang memang berhak untuk menyandang itu. Sehingga ketika kita memanggil orang lain tidak dikatakan sopan ketika memanggilnya dengan sebutan langsung pada namanya, tetapi akan lebih terlihat beradab. Dan itulah ajaran baginda Nabi ketika kita memanggil orang itu dengan menggunakan sapaan. Ketika kita memanggil si Fulan, kita memanggilnya Pak Fulan, atau Tuan Fulan, atau Ibu Fulan, atau bagi para sahabat Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan tentu saja yang merupakan sayyid dari segala sayyid, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua adalah sesuatu yang menunjukkan keluhuran budi pekerti dan adab. Rasulullah telah mengajarkan itu, dan terlihat apa manfaat ketika Nabi memberikan kunyah itu. Orang-orang yang ada di sekeliling Nabi merasa dimuliakan dan terpautlah hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagian daripada perangai mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ab'adan nasi ghadaban wa asra'ahum ridon. Dan adalah ia Nabi SAW ab'adan nasi ghadaban, manusia yang paling jauh daripada sifat marah, maknanya orang yang paling sulit untuk marah. Wa asra'ahum ridho, dan ia adalah orang yang paling cepat, dan ia adalah orang yang paling cepat untuk memaafkan. Jadi inilah sifat mulia, marahnya susah, memaafkan mudah. Rasulullah tidak marah ketika hal itu berkaitan dengan kepribadian atau dirinya sendiri, tapi Rasulullah akan marah ketika agama dihina dan keluarganya dihinakan. Maka kita semuanya berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar'afan nasi bin nas, dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pengasih di antara manusia. Jadi Nabi SAW adalah manusia yang paling pengasih di antara seluruh manusia yang memiliki kasih sayang. Wa khairun nasi linnas, dan adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik di antara orang yang berbuat baik kepada sesama manusia. Wa anfa'an nasi linnas, dan orang yang paling bermanfaat di kalangan manusia.
walam takun turfa'u fi majlisihil aswatu, dan tidaklah pernah diangkat suara yang keras di dalam majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kepribadian dan akhlak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dimuliakan dalam setiap keadaan. Beliau memuliakan orang lain dan beliau pun dimuliakan orang lain, dan terlebih dari itu Allah lah yang memuliakan Nabi sebab perangainya yang mulia. Demikian saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk terus menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.